langkah sesudahnya setelah moratorium dan juga dengan transhipment ini, kira-kira potensi kerugian yang seharusnya hilang kemudian dipulihkan lagi oleh pemerintah sendiri seperti apa sih Pak Bu bisa di? Baik, jadi intinya karena kenapa moratorium itu dilakukan juga karena kita ingin mengurangi salah satunya kerugian akibat pencurian ikan. Pencurian ikan itu tidak melulu hanya secara fisik kapal asing masuk ke perairan kita mencuri dan membawa pergi, tapi juga melakukan penataan, mengevaluasi mendalam status dari kapal-kapal yang kita kasih izin yang berbendera Indonesia sekarang ini. Apakah memang benar mereka ini mendaratkan di Indonesia? Apakah benar mereka ini membangun industri sehingga nilai tambah dari pengolahan itu kita peroleh? Apa benar mereka membuka lapangan kerja dan seterusnya dan seterusnya? Jadi inilah proses moratorium yang kita butuhkan. Kita mengevaluasi sampai 30 April. Kita harapkan sampai 30 April semua dari 1.100 sekian kapal yang kita tuju targetkan ini bisa selesai. Bersamaan kita mengharapkan dari sisi pengawasan yang terus meningkat. Ya. Jadi tadi komitmen sekarang ini bahwa pengawasan kalau selama ini pengawasan masih ada kekurangan biaya dan seterusnya, komitmen sekarang ini pengawasan itu benar-benar sudah menjadi prioritas. Ya. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, tidak hanya oleh Polri, tapi di kami di KKP juga ada khusus Direktur Jenderal Pengawasan, dan ini ya kita sudah diinformasikan bahwa untuk 2015 pengawasan kita ini akan optimal. Oleh karena itu dua sisi yang bersamaan, penataan dari perizinan, pengurangan kapal-kapal yang tidak benar bersamaan dengan pengawasan yang semakin meningkat ini, tentu diharapkan kondisi dari sumber daya ikan kita semakin baik, ya, meningkat. Ini tujuannya. Oleh karena itu nanti jika berlebih sudah ada, tentu akan lebih memberikan manfaat yang lebih besar bagi nelayan-nelayan kita sendiri. Ya. Hasil tangkapan tidak perlu lagi misalnya selama ini sebulan, mungkin seminggu saja sudah mereka melaut sudah penuh kapalnya dan seterusnya. Jadi memang dampak itu tidak sesaat, tetapi harus memerlukan waktu jangka panjang. Ya. Bagaimana tanggapan dari negara-negara lain tentang adanya aturan ini? Ya, saya kalau dalam hal kebijakan kita memerangi IUU fishing itu sudah merupakan kesepakatan global, ya, dan semua negara itu sudah menandatangani, hampir semua di dunia. Karena itu juga merupakan konvensi, bagian dari konvensi dan juga dari kesepakatan di FAO bahwa tidak ada lagi yang namanya IUU fishing. Ya. Dan tadi menjawab pertanyaan bahwa sejauh mana para tetangga negara. Ya, tidak hanya negara tetangga tentunya, semua yang mendukung karena memang ini masalah dunia. Bahkan di Obama sendiri, Presiden Obama itu sudah menetapkan ada semacamnya pengaturan khusus di tahun ini terhadap combating terhadap IUU fishing. Jadi kalau dilihat dari para negara tentu mereka mendukung. Hanya mungkin menyangkut bahwa kalau ada kapal itu dari negaranya yang bersangkutan, ya mereka tentu masih bertanggung jawab terhadap warganya. Ya kita perlakukan baik-baik, ya kita akan lakukan, kita kembalikan, tapi tidak terlepas dari masalah proses hukumnya, gitu. Baik. Sejauh ini diterapkan berapa sih Pak efektivitas pemberlakuan aturan ini? Efektivitas pemberlakuan aturan, jadi ada potensi yang memang sudah di-save oleh negara kalau misalnya tidak ada aturan ini ditegakkan. Sebenarnya selama ini aturan itu sudah ada, ya. Kami kan dari sudah lama ini secara periodik juga menetapkan berapa sih sebenarnya potensi ikan yang ada, ya. Dan juga izin yang kita berikan berdasarkan alokasi yang ada di situ. Hanya memang selama ini banyak terjadi yang tadi saya katakan, mereka melakukan manipulasi misalnya, mereka tidak patuh kepada peraturan, ya. Di satu sisi pengawasan kita juga menghadapi kendala dan lain sebagainya. Nah dengan sekarang ini komitmen, ini suatu komitmen yang dibangun oleh pemerintah Presiden Jokowi, ya, bahwa kita sekarang mendeklarasikan lah kira-kira begitu, karena itu merupakan juga kebijakan beliau pada pemerintah sekarang, masalah kelautan, kedaulatan wilayah ini diutamakan. Jadi ya tentunya KKP yang selama ini mengelola kelautan dan isinya dari sumber daya ikan ya harus mengikuti, harus menjalankan supaya lebih ditegakkan. Pak, selama berjalannya ini ada berapa penyelamatan yang dilakukan, berapa penyelamatan jumlahnya, sama ada nggak keuntungan lain
Kemarin berapa? Ada itu data, tapi saya nggak punya itu. Bisa ditanyakan ke Direktur Jenderal Pengawasan, ya. Karena kapal yang ditahan, kemudian dianggap dia berapa kerugiannya dihitung secara moneter, secara keuangan uangnya itu bisa ada itu. Pak, berarti 3 kapal yang ada di Riau ini yang sudah ditenggelamkan sudah ada bukti-bukti kuat mereka Oh, iya. melakukan pencurian ikan. Iya, buktinya kuat. Karena tidak ada sama sekali izin yang kita berikan, ya. Itu benar-benar artinya kapalnya liar. Dia benar-benar kalau istilahnya berani itu masuk ke perairan kita, dan tidak hanya di ZTE, bahkan masuk ke teritorial, ya. Menangkap kemudian tidak punya izin, ABK-nya warga asing semuanya, ya kita selamatkan, ya kapalnya itu rencananya akan kita lakukan. Baik, ya, makasih banyak. Pak,